Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan. Nama saya Mahesa Tri Andika MB, kelas 12 IPA 2, nomor urut absen 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tentang bangun kubus, atau masih banyak teman-teman sekalian yang masih bingung apa itu tentang bangun kubus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bangun kubus itu seperti apa. Bangun kubus adalah bangun ruang yang sama sisi datar, yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya yang sama panjang. Dan sifat kubus yang paling utama ialah semua sisinya persegi dan semua rusuknya yang sama panjang. Contohnya yaitu Rubik, dadu, dan kotak hadiah, dan masih banyak lagi. Dan perlu kita ketahui juga, kubus terdiri dari 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Dan semua sisi kubus memiliki luas yang sama dan juga panjang rusuk yang sama. Seperti halnya kubus dan balok juga memiliki 6 buah sisi. Nah, itulah penjelasan atau pengertian tentang bangun kubus yang saya bawakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 2 buah contoh tentang bangun kubus. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya pernah menjelaskan apa sih pengertian pada bangun kubus, atau apa itu tentang bangun kubus. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan 2 buah contoh soal, dan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal pada bangun kubus, yaitu soal yang pertama. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm dan jarak garis EG ke BD ke garis BD adalah berapa cm? Apakah A 6/2 cm, atau B 8/2 cm, atau C 8 cm, atau D 4/2 cm, atau E 6 cm? Nah, kita bisa lihat rusuknya yaitu adalah 8 cm. Nah, selanjutnya garis E ke G. Kita bisa lihat ini garis E ke G. Nah, selanjutnya garis B ke D. B ke D. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih garis tegak lurus, yaitu seperti ini. Nah, garis tegak lurusnya itu adalah P dan Q. Oke. Nah, P Q sama dengan rusuk kubus. Nah, berarti rusuk kubus pada gambar di atas adalah 8 cm. Nah, berarti hasil dari soal yang pertama adalah C, 8 cm. Karena dia sama dengan rusuk yang ada di sini 8 cm. Nah, mungkin teman-teman bisa paham dengan penjelasan soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita pindah ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Ya, baik, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu tentang limas. Nah, mungkin masih banyak teman-teman sekalian yang belum paham apa sih itu arti limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, mau itu segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segi 3 yang berpotongan pada satu titik. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, berapa sih jumlah pada sisi limas? Nah, jumlah sisi pada limas mempunyai 4 sisi, di mana satu sisi merupakan alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi merupakan selimut
berbentuk segitiga. Nah, jumlah rusuk ada 8 dan jumlah sudut ada 5, di mana 4 sudut pada alas dan 1 sudut pada kerucut limas. Nah, itulah penjelasan tentang limas. Nah, simak video berikutnya. Ya baik, selanjutnya adalah soal yang kedua. Soalnya adalah suatu limas teratur T A, B, C, D, di mana panjang TA-nya adalah 6 cm dan AB-nya adalah 4 cm. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang TBC dan ABCD, maka cos alfanya adalah berapa? Nah, mari kita simak contoh atau gambar limas yang ada di bawah. Nah, panjang T ke A adalah 6 cm dan panjang A ke B adalah 4 cm. Nah, selanjutnya TA. TA sama dengan TO sama dengan TC sama dengan TB adalah 6 cm. Dan AB sama dengan BC dan CD dan AD sama dengan 4 cm. Nah, selanjutnya PC seperdua dan BC sama dengan seperdua. Kenapa seperdua? Karena kita ambil di sini P ke C itu sama dengan seperdua dan B ke C itu sama juga seperdua. Nah, selanjutnya dikalikan 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka menghasilkan 2 cm. Nah, selanjutnya adalah TP. TP sama dengan akar TC kuadrat min 4PC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat min 2 kuadrat. Nah, selanjutnya mungkin dari sini teman-teman bisa paham kenapa di sini 6 akar 6 kuadrat min 2 kuadrat karena kita ambil dari sini. Nah, selanjutnya sama dengan akar 36 min 4. Berarti menghasilkan akar 32. Karena 36 dikurang 4 sama dengan akar 32 sehingga menghasilkan yang ini. Nah, selanjutnya adalah akar 16 dikali 2. Nah, sama dengan 4 akar 2. Oke. Nah, selanjutnya OP. O ke P adalah 2 cm. Ya, baik. Selanjutnya adalah TO sama dengan TP kuadrat min OP kuadrat. Nah, sama dengan akar dalam kurung 4 akar 2 balas kurung kuadrat min 2 kuadrat. Baik, kenapa bisa mendapatkan, mungkin teman-teman masih bingung kenapa bisa mendapatkan 4 akar 2 kuadrat. Di sini di hasil yang terakhir tadi menghasilkan 4 akar 2. Nah, 4 akar 2-nya itu kita pindahkan ke sini dan akar 2 dan kuadratnya itu dari TP kuadrat terus kita turunkan ke sini. Nah, selanjutnya OP-nya adalah 2 cm. Makanya kita tulis 2 kuadrat. Nah, selanjutnya adalah akar 32 min 4. Nah, berarti 32 dikurang 4 menghasilkan akar 28. Nah, selanjutnya
akar 4 akar 4 dikali 2 sama dengan 2 akar 7. Ya, baik. Dengan soal yang sama dan penjelasan terakhir. Nah, yang ditanyakan tadi adalah cos alfanya. Nah, cos alfanya di sini adalah 2 per 4 atau 2 seperempat akar 2 sama dengan 1/2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sehingga mendapatkan 1/4 akar 2. Berarti cos alfanya adalah 1/4 akar 2, berarti jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini terdapat tentang balok. Nah, mungkin masih ada teman-teman, apa sih itu balok di dalam matematika? Nah, balok adalah bangun ruang yang sama sisi berhadapannya berbentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, setiap sisi persegi panjang pada balok berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Nah, balok juga memiliki 6 sisi dan 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, itulah penjelasan tentang balok. Nah, simak video selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke contoh soal yang terakhir. Nah, sebelumnya kita menjelaskan 2 contoh soal yang berbeda. Nah, yang pertama adalah contoh soal tentang kubus. Nah, yang kedua adalah contoh soal tentang limas, dan yang terakhir ialah tentang balok. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami tentang contoh soal yang saya bawakan dengan 3 macam tersebut. Nah, soalnya adalah diketahui balok ABCD EFGH dengan AB-nya itu 3, BC-nya itu 2, dan AF-nya adalah akar 12. Kosinus sudut antara diagonal AG dan HB adalah, berarti nilai AB-nya itu adalah 3 dan nilai BC-nya itu adalah 2. Dan nilai AE-nya itu adalah akar 12. Dan setelah itu, sudut antara diagonal AG berarti A ke G, dan H ke B berarti H ke B. Nah, selanjutnya kita kasih titik P di tengah-tengah sini. Oke. Nah, salah satu kosinus sudut antara diagonal AG dan HB ialah cos APB. Dari gambar di atas, dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat kita peroleh AC dan AG. Selanjutnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Karena nilai AB adalah 3 dan nilai BC adalah 2. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, selanjutnya adalah AC kuadrat sama dengan 13. Nah, selanjutnya yang ini adalah AC sama dengan akar 13. Karena konsepnya yaitu akar A kuadrat sama dengan A. Jadi hasilnya akan sama, mau itu memakai akar maupun tidak memakai akar. Nah, selanjutnya adalah akar AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AG kuadrat sama dengan 13 ditambah 12. Nah, 13 ditambah 12 sama dengan AG akar 25. Nah, 13 ditambah 12 mendapatkan akar 25. Jadi, akar 25 itu sama dengan 5. Ya, baik. Untuk AG. Nah, untuk AG yang ini ya. Untuk AG-nya yaitu 5 dan P adalah titik P tengah AG. Nah, selanjutnya adalah AP. Nah, nilai AP-nya adalah 5/2 dari segitiga APB dengan menggunakan aturan kosinus dapat kita peroleh APB. Nah, 3 kuadrat sama dengan 5/2
per 2 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadrat. Min 2 dikali 5 per 2 dikali 5 per 2 cos APB. Nah, sehingga mendapatkan 9. 9 sama dengan 25 per 4 ditambah 25 per 4 min 50 per 4 cos APB. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih bingung kenapa bisa mendapatkan hasil yang ada di bawah ini. Nah, 3 dikali 3 kan 9 karena dia mempunyai kuadrat, maka kita kalikan 3, maka jadi 3 dikali 3 jadi 9. Nah, 25 ditambah, nah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kita tulis di sini 25. Kita tulis di sini 25. Nah, selanjutnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga kita tulis 4. Nah, mendapatkan min 50. Karena 25 ditambah 25 sama dengan 50 per 4. Karena 4-nya kita samakan dengan yang ini. Oke? Kita samakan dengan yang ini. Jadi kita tulis saja dengan 4 di sini. Maka 50 per 4 cos APB. Nah, selanjutnya kita pindah ke bawah sini. Oke? Nah, 50 per 4. Mungkin teman-teman masih bingung kenapa bisa mendapatkan 50 per 4 cos APB. Karena nilai akhir tadi yang di sini yaitu 50 per 4 cos APB. Maka kita turunkan dan 50 per 4 min 9. Lalu 50 cos APB. 50 cos APB sama dengan 50 min 36. Lalu 50 dikurang 36 sama dengan 14. Lalu 50-nya itu kita turunkan ke sini jadi 14 dibagi 50. Namun kita masih bisa sederhanakan dengan hasil tersebut yaitu masing-masing dibagi 2. Nah, jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 dan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, maka hasil akhirnya adalah 7 per 25. Nah, itulah penjelasan contoh soal pada balok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itulah penjelasan atau contoh soal yang telah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini ada pantun yang mengatakan, jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.